Assalamualaikum anak-anakku semua. Hari ini Bu Ina tidak akan mengajar, tapi hari ini Bu Ina akan membuka kenangan pada saat kita bazar. Jadi di sekolah pribadi kita suka ada bazar kan? Nah, kira-kira kalau Ibu Ina bazar atau kelas Ibu Ina bazar, kita memasak apa atau kita makan apa? Ya, betul sekali. Hari ini Ibu Ina akan memasak siomay ala Bu Ina yang hanya ada pada saat bazar di sekolah. Mungkin alumni-alumni juga pasti ingin tahu bagaimana sih cara membuat siomay ala Bu Ina ini. Sebetulnya kalau siomay yang kita tahu itu adalah siomay yang ada di mang-mang gerobak di pinggir jalan mungkin, yang bentuknya seperti dimsum. Tapi kalian tahu sendiri, sebetulnya siomay yang Bu Ina itu adalah siomay paling simple yang pernah ada di muka bumi ini. Betul sekali. Ini adalah bahan dari siomay yang akan Ibu bikin. Kenapa disebut siomay? Karena di sini adalah tulisannya siomay kering. Jadi nanti kalau kalian akan membuat siomay, maka carilah bentuk siomay seperti ini. Siomay yang Ibu bikin itu seperti yang kalian selalu makan kalau ada bazar, itu simple dengan bumbu 4 macam saja. Apa yang terbersit di kalian ketika cuaca mendung seperti ini? Pasti yang kalian ingin pasti adalah makanan yang hangat. Nah, itu yang akan kita buat hari ini. Apa saja yang akan kita perlukan bumbu-bumbunya? Yang pertama adalah siomay seperti ini. Ini adalah siomay kering mini. Sebetulnya siomaynya boleh yang bentuknya besar atau kecil, ada kan bentuknya beda-beda. Tapi yang Ibu pilih adalah bentuknya sedang, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Bumbunya hanya ada 4 macam saja. Ini adalah saus tomat, ini kecap manis, kemudian ini sambal, saus sambal. Ini adalah bumbu penyedap. Biasanya bumbu penyedap itu ada 2 rasa ya. Ada rasa sapi, ada rasa ayam. Tapi kalau untuk siomay ini, menurut Bu Ina, itu yang paling cocok adalah rasa ayam. Terus kemudian, bagi yang suka pedas, boleh ditambahkan dengan cabai rawit seperti ini. Tapi kalau nggak suka, nggak usah dipakai ini ya. Oke, kita mulai. Pertama kali adalah siapkan panci dengan air. Kita didihkan dulu. Kita lihat. Ya. Sambil kita tunggu airnya mendidih, kita masukkan bumbunya. Kenapa siomay ini sangat simpel? Kita tidak membutuhkan bumbu-bumbu dapur yang beraneka macam. Pertama, masukkan saus tomatnya. Karena ini hanya ada 4 macam, 4 bungkus saja. Jadi pergunakan saus tomatnya hanya setengahnya saja. Kemudian kita masukkan juga kecap manis. Kalau suka manis, boleh tambahkan banyak. Tapi kalau tidak terlalu, jangan terlalu banyak. Tergantung dari selera masing-masing. Terus kemudian yang terakhir adalah saus sambalnya. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita masukkan juga penyedapnya. Kita masukkan 1 sendok penyedapnya, 1 sendok teh. Oke, kita cek. Oke. Ya, kita sambil nunggu. Ini agak lama. Kita aduk-aduk ya. Oke, biar kelihatan. Ini ya, Ibu pindahkan dulu. Ini juga, ini masukkan. Kalau terlalu pedas, dikurangi saja jumlahnya. Tapi kalau suka pedas, boleh ditambah. Oke, seperti ini. Simple kan? Jadi, kalau kalian suka membuat Indomie goreng di rumah, nah ini persis sama tahap
tahapannya atau prosesnya seperti membuat Indomie goreng. Kita diamkan dulu bumbunya sambil menunggu airnya matang. Nah, ini Ibu mempergunakan 4 bungkus untuk bumbu seperti ini. Karena nanti siomaynya akan melempem atau lembek sendiri. Jadi cukup bumbunya hanya sekitar segini. Kita buka. Dulu kalau bazar suka ada yang bertanya, Bu Ina ini pakai bawang nggak? Enggak usah. Meskipun seperti kayak ada bumbu yang digerus, tapi sebetulnya nggak ada yang digerus satupun, hanya cemplung-cemplung aja. Oke. Kita tunggu airnya mendidih terlebih dahulu. Ini agak lama. Kita lihat dulu, pastikan apinya nyala. Yang paling lama adalah menunggu airnya. Kalau airnya sudah matang, kalau kita masukkan nanti terlalu lembek. Tapi kalau misal sudah mendidih itu agak cepat, begitu. Kita nunggu dulu sampai airnya matang. Menunggu airnya mendidih, kita siapkan. Kita bisa mengerjakan dulu yang lain. Kalian pastikan ketika memasak jangan meninggalkan api karena itu berbahaya. Tapi Ibu yakin anak SMP pun pasti bisa. Bahkan anak ini bisa kalian kerjakan oleh siapapun ya. Dengan bimbingan orang tua, pastikan apinya tetap aman gitu. Kita tunggu airnya mendidih. Ya, setelah airnya mendidih seperti ini, baru kita masukkan siomaynya. Kita masukkan semuanya. Kita rapikan dulu supaya memasak itu juga dibutuhkan kebersihan dan kerapihan. Jadi jangan hanya masakannya enak, tapi pastikan lingkungan ketika kalian memasak itu juga harus rapi ya, harus bersih. Nah, seperti ini kita tunggu dia sampai menjadi lebih empuk gitu ya. Oke. Kita aduk-aduk supaya yang bawahnya yang sudah matang ke atas dan yang di atas turun ke bawah sehingga nanti matangnya merata. Jadi kalau kalian hanya biarkan tanpa diaduk, yang ada di atasnya masih tetap kering, masih keras, nanti kalau dimakan yang bawahnya terlalu lembek, jadi nggak enak. Kenapa nggak rata gitu ya? Atasnya keras, bawahnya terlalu lembek. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Kita biarkan dan tetap buang sampahnya, tetap harus bersih dan harus rapi seperti ini. Nanti kalau di rumah langsung buang ke tempat sampah ya. Ya, setelah mendidih dan jadinya siomay keringnya tadi seperti ini, tampilannya sudah mulai lembek-lembek ya. Dan itu pastikan tercampur, jadi jangan sampai di atasnya terlalu kering. Kalau sudah, persis seperti membuat Indomie goreng. Jadi ini kita buang airnya, kita tidak pakai airnya.
Lalu kita tiriskan dan masukkan ke dalam bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Simple bukan? Gampang sekali membuatnya. Oke, kita masukkan semuanya. Sampai siomainya habis. Nanti ketika siomainya ini dimasukkan ke dalam air, nanti akan ada sisa siomay-siomay kecil, itu nggak usah dibawa karena nanti akan membuat siomay yang ada di sini menjadi lembek. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada siomay-siomay yang lembeknya. Nah, kita jangan bawa karena ini membuat nanti teksturnya menjadi tidak enak untuk dimakan. Nah, setelah itu kita aduk. Kita aduk sampai rata. Nah, Ibu memasukkan hanya sedikit saja tadi. Kalian bisa melihat bentuknya pucat seperti ini. Kalau bagi yang tidak suka pedas, tidak suka manis, bentuknya seperti ini sudah cukup. Tapi kadang Ibu Ina lebih suka itu agak manis, sehingga ketika kalian buat seperti ini, kalian cobain. Oh, ini sudah manis, sudah cukup, cukup. Tapi kalau suka manis, kita tambahin lagi bumbunya sesuai dengan selera masing-masing. Kita tambahkan lagi bumbu-bumbu yang ada di sini. Kita masukkan juga saus sambalnya. Karena apa? Karena harus seimbang. Ketika memasukkan yang manis, kalian masukkan juga yang sambalnya. Sama bumbu penyedapnya. Kita aduk. Kita aduk seperti ini. Oke, sekarang lihat perbedaannya. Siomay yang tadi dibuat cenderung lebih kemerahan. Tapi ketika kita sudah tambahkan lagi kecapnya, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah warna yang pas menurut Ibu. Sudah jadi, kita masukkan ke dalam wadah. Kita bersihkan supaya rapi bentuknya. Oke, ini dia siomay ala Bu Ina yang khusus dihidangkan hanya pada saat bazar di sekolah kita. Semoga kalian bisa membuatnya di rumah karena ini sangat simpel sekali. Silahkan, selamat mencoba dan selamat makan. Siomay Bu Ina sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.